Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital di Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang ini sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk sama-sama bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Sebab kita yakin bahwa hadirnya kita di tempat ini bukan semata-mata karena kesolehan kita, tapi hadirnya kita di tempat ini karena semata-mata Allah memperkenankan kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Oleh sebab itu, mudah-mudahan segala ikhtiar yang kita lakukan ini menjadikan bagian dari amal soleh yang akan dapatkan hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua hal yang seringkali diingatkan kepada kita semua. Yang pertama yang sering diingatkan adalah tentang wasiat dengan takwa. Setiap hari Jumat, khatib selalu mengajak kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di Masjid Iqomah, wasiat dengan takwa itu bukan hari Jumat saja, tapi setiap hari dengan adanya kultum. Ini juga bagian untuk mengingatkan kita supaya kita betul-betul menjadi orang yang takwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini penting diingatkan setiap saat? Karena seringkali umat manusia terkadang kita lalai. Padahal kita sudah tahu tentang pentingnya iman dan takwa, tapi tidak sedikit umat manusia yang terkadang lalai, terkadang lupa dengan iman dan takwa itu sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 97, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ini ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam kondisi apapun kita harus senantiasa beriman dan bertakwa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita lalai dari mengingat Allah, tiba-tiba datang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka di dalam ajaran Islam ketika kita mau tidur saja kita diingatkan supaya sebelum tidur kita mengambil air wudu, kemudian kita juga berdoa, banyak mendikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu ketika kita dalam keadaan tidur, maka kita sudah dalam keadaan sebelumnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya waktu pagi hari ketika kita enak-enaknya bermain. Tidak sedikit kan sekarang orang setelah selesai masa Covid ini, banyak orang yang rindu dengan bepergian untuk ke tempat-tempat wisata. Pagi hari mereka ada di pantai dan lain sebagainya.
Meskipun kita ada di tempat-tempat yang seperti itu, maka kita tetap harus senantiasa mengingat Allah, sebab tidak sedikit justru siksa Allah datang ketika orang sambil dalam keadaan bermain. Nah, kalau bermainnya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang sering diingatkan adalah tentang keimanan dan ketakwaan, tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang sering diingatkan itu adalah tentang niat. Terutama bagi kita calon mahasiswa, mahasiswi baru yang ingin belajar di UIN Sunan Gunung Jati ini. Sejak awal niat itu harus betul-betul diluruskan. Jangan sampai kita belajar tapi niatnya salah. Belajar karena kita ingin mendapatkan pekerjaan, jelas itu salah. Belajar karena kita ingin mendapatkan gelar, jelas itu salah. Niat ini harus diluruskan terlebih dahulu. Sebab kalau niatnya sudah benar, maka nanti ketika mencari ilmunya pun juga akan benar. Tapi ketika niatnya itu salah, maka dalam mencari ilmunya pun juga akan salah. Nah, untuk niat ini ya, pertama bahwa kita mencari ilmu ini semata-mata karena Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mencari ilmu karena ingin bekerja, sebab terkadang ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari seringkali ada yang tidak relevan dengan pengetahuan yang kita peroleh. Jadi seringkali ada ilmu yang kita pelajari tidak relevan dengan pekerjaan yang kita peroleh. Nah, oleh sebab itu luruskan dulu niatnya karena Allah. Kalau kita sudah lurus niatnya dalam mencari ilmu ini karena Allah, maka insya Allah kita akan betul-betul di dalam mencari ilmu ini. Banyak orang yang ketika mau masuk kuliah itu, dia berebut untuk mendapatkan kursi supaya bisa masuk di perguruan tinggi ini, tapi setelah masuk di sini dia leha-leha, belajarnya tidak sungguh-sungguh. Nah, orang yang seperti ini dia tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Seharusnya kalau niatnya dari awal sudah betul, maka dia akan mensyukuri setelah masuk di perguruan tinggi ini. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang keduanya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Dan yang selanjutnya ketika kita belajar juga kita terus mengingat Allah. Jangan sampai kita belajar tapi nilai-nilai pengetahuan yang kita pelajari kita abaikan. Datang waktu sholat kita masih ramai di luar. Nah, itu maka nilai-nilai yang seperti itu harus kita hindari. Bukankah kita belajar ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Tapi kenapa kalau untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sudah tahu tentang keutamaan sholat berjamaah, kita mendengar adzan masih tetap saja melaksanakan aktivitas kita di luar? Ilmu yang seperti ini barangkali ini juga dipengaruhi oleh karena kita niatnya yang tidak benar. Sebab saya yakin kalau niat mencari ilmunya benar, ilmu apapun yang dipelajari tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama supaya dia lebih dekat kepada Allah. Belajar ilmu alam, ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya untuk supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tentang niat ini penting. Dengan niat yang baik, maka nanti segala rintangan pun juga akan dimudahkan oleh Allah. Banyak seringkali kita menemukan ada beberapa orang yang kesulitan, misalnya ketika masa UKT itu ada kesulitan dalam pembayaran UKT. Tapi kalau kita misalnya
niatnya baik, kita tidak akan menyerah dengan masalah ini. Jangan sampai begini, kita itu mengaku kalau mau bayar UKT itu sulit, tapi gaya hidupnya tidak menggambarkan seperti orang yang sulit. Nah, kita nanti bisa bisa memprioritaskan dulu mana yang utama, kemudian mana yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, kalaulah misalnya ada di antara kita yang kesulitan di dalam misalnya untuk pembayaran UKT dan lain sebagainya, kita harus berkeyakinan bahwa yang mendapatkan seperti itu bukan kita saja, ada juga orang yang lain. Nah, di sini perlunya kita berikhtiar semaksimal mungkin dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti memilah-milah dulu mana hal-hal yang lebih penting, kemudian mana yang biasa-biasa saja. Kita utamakan pada yang penting dulu. Hadirin yang berbahagia, jadi yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang niat. Dengan niat yang baik, seringkali ada amal-amal yang kelihatannya amal itu jauh dari nilai-nilai akhirat, tapi karena niatnya baik, dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Tapi banyak juga amal-amal yang kelihatannya itu untuk akhirat, tapi karena niatnya tidak baik, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya kita hadir di majelis ilmu, kan kelihatannya seperti bagus. Kita mengikuti sholat berjamaah, kelihatannya seperti bagus. Tapi kalau niatnya tidak baik, tidak karena Allah, itu semua tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada juga orang yang dia pekerjaannya berdagang, tapi ketika dia mau berangkat berjualan tadi, niatnya sudah baik, maka di akhirat dia akan mendapatkan pahala. Di dunia dia mendapatkan keuntungan, di akhirat pun juga dia mendapatkan keuntungan. Nah, itulah hebatnya niat. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, kita semua senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita bisa selamat dari namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah kita sama-sama memperbaiki setiap saat niat kita, sebab niat itu harus kita lakukan tiap hari, tiap melakukan pekerjaan harus kita betulkan niatnya, supaya mudah-mudahan dengan niat yang betul ini, apapun yang kita lakukan punya nilai yang positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang dapat sampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.